Up dulu ya. Wait, videonya. Jam berapa ini? 9:09. Saya mau cek kehadiran mahasiswa dulu ya. Ini berapa orang yang hadir? Baru 20. Ayo yang lain mana? Sebentar ya, kita mulai sebentar lagi. Saya lagi siapin dulu. Gimana UTS kemarin? Susah nggak? Susah, Bu. Susah. Bukannya hampir semuanya udah pernah kita bahas ya di kelas. Prinsipnya, konsepnya, atau udah pada lupa? Nggak diulang lagi belajarnya. Karena menurut saya seharusnya nggak susah. Sudah apa-apa. Dan saya lihat nggak ada yang kekurangan waktu tuh ngerjainnya, udah pada selesai semua sebelum jam 10. Saya cek kehadiran dulu ya. Ada 39 mahasiswa seharusnya. Berapa orang yang baru? 26. Saya panggil sesuai abjad. Zaidan. Belum ada. Zaidan belum ada. Yunolfa ada? Hadir, Bu. Ada. Tesalonika? Belum. Sisilia? Hadir, Bu. Ya sih. Satria Ginting? Hadir, Bu. Ada 2 Satria. Saya baru nggak. Satria Aji? Hadir, Bu. Oke, sip. Sekaligus saya ngecek kalian udah siap belajar atau belum ya. Kalau nggak nyaut berarti belum siap belajar. Rian Oktaviandi. Hadir, Bu. Oke, ada Rifki Fahrizal. Hadir, Bu. Raihan Fadlur Rahman. Hadir, Bu. Oke, Razita. Kenapa Razita? Raihan Rizky. Hadir, Bu. Oh ini banyak Raihannya di kelas ini. Raihan Fadil. Hadir, Bu. Raihan Asal. Hadir, Bu. Novaldi Ramadan. Hadir, Bu. Oke. Sip. Rifki, Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Asa ada tadi. Muhammad Rifki Nur Fikri. Hadir, Bu. Hadir. Mana Rifki? Hadir.
Ini Rizky yang ngomong mah. Oh, Rizky Fatisal ya, Bu? Rif. Astagfirullah, saya yang salah baca. Rizky, ya. Oh, sorry, kamu yang benar. Saya yang salah baca. Khalid. Hadir, Bu. Ada Arya Fikriansyah. Hadir, Bu. Sip. Karim. Karim, mana Karim? Belum. Ya, Ish. Hadir, Bu, hadir. Oke. Wait up. Sebentar ya. Sultan. Belum. Belum siap. Aziz. Aziz ada? Aziz ada. Kenapa silent? Lasman. Hadir, Bu, hadir. Masih ada back sound-nya tuh Lasman. Kevin. Ginting. Hadir, Bu. Sama-sama ada Gintingnya, Satria Ginting. Saudaraan gitu. Nama marga ya, kalau nggak salah. Gayu, ada? Hadir, Ibu. Fajri, ada nggak? Belum ada, belum siap belajar. Faiz, Fahri, oh belum ada. Fahrul, Hadir, Bu. oke. Eka, Yahya, oh Fahri ada. Eka ada nggak nih? Eka, nggak ada. Dewa Made. Hadir, Bu. Oh, ada ya. Bagas Haryo. Ada, Bu. Aufa. Ada tadi. Hadir. Angela. Hadir, Bu. Oke. Andri. Hadir, Bu. Alif Faidil. Ada 2 Alif di. Alif Faidil belum datang. Alif Dio. Belum siap juga. Aksa Rizky. Belum hadir juga. Afrizal. Hadir, Bu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang belum nyaut pas saya panggil tadi? Zaidan, ya kamu baru siap. Kemana Zaidan? Belum di absen, Bu, saya, Bu. Halo, Bu. Ini saya ngecek sekaligus ya, kalian tuh udah siap belajar atau belum? Di jam seharusnya kita kuliah, gitu ya. Siapa lagi yang belum tuh? Sultan, udah ada belum? Udah siap? Belum siap belajar? Sultan, Fajri, Bambang Silva, saya belum panggil Bambang ya? Oh iya. Belum, Bu, belum dipanggil, Bu. Kelewat berarti, sorry Bambang. Oke, sip. Siapa lagi tadi? Sultan belum siap. Fajri, Zaidan, oke. Udah Zaidan. Oke, Sultan ada trouble. Fajri, Faiz, Eka Yahya, belum ada kabar. Alif Faidil, Alif Dio, Aksa Rizky. Aksar, Kasir, Rizky terbanyak. Rizky-nya paling banyak tuh. Aksa Rizky. Wait up. Sip. Jadi dari 39 mahasiswa yang sudah siap untuk belajar pada saat saya panggil tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32. Oke, nanti ini sebagai pengingat kalian juga kalau sudah jamnya kuliah, bersiaplah untuk kuliah. Ya sama kalau kita
kuliah ke kampus gitu kan lama. Jam sekian harus sudah ada di kelas gitu. Sama aja ya. Nah, saya dengar beberapa komentar katanya UTS-nya susah. Meskipun menurut dosen itu udah gampang banget dan cuma 3 soal. Yang bikin susah karena setiap orang bisa jadi mendapatkan soal yang berbeda karena soalnya diacak. Ya, jadi ya begitulah. Kan udah open book. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Materinya apa? Saya kasih lihat di sini. Materi kita sampai dengan UAS itu cuma tinggal sedikit sebenarnya, tapi banyak variannya. Yang muncul di kalian apa tuh? LMS bukan? LMS, Bu. LMS ya. Nah, perhatikan mulai pekan 8 ini, pekan 8 dan pekan ke-9 kita membahas tentang judulnya serem ya, judulnya mathematical analysis, analisis matematis untuk algoritma non-rekursif atau algoritma iteratif. Judulnya serem, tapi sebenarnya secara tidak langsung di pertemuan ke-6 sama ke-7 sebelum UTS itu kita sudah bahas sebenarnya. Cuma setelah UTS ini kita lebih formalkan dalam bentuk yang sesungguhnya. Nah, judulnya itu adalah analisis matematis untuk algoritma non-rekursif dan rekursif. Nah, pekan ke-8, 2 minggu ini kita akan membahas yang versi algoritma iteratif atau non-rekursif. Kita akan bahas tuh bagaimana mencari kompleksitas waktu dari algoritma iteratif. Nah, sisanya 4 pekan sisanya 10, 11, sampai 13 kita membahas algoritma rekursif. Lihat-lihat porsi algoritma rekursif lebih banyak ya, karena memang ada banyak cara untuk menyelesaikan. Bisa pakai substitusi, bisa pakai persamaan karakteristik homogen, bisa pakai persamaan karakteristik non-homogen, bisa pakai cara mengubah variabel domain, macam-macam caranya. Jadi kalau yang rekursif ada banyak cara untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Untuk ngitung kompleksitas waktunya ada banyak cara. Gitu ya. Nah, ini adalah overview apa yang akan kalian hadapi selama 7 pekan ke depan. Gitu. Nah, 2 minggu ini saya ulang lagi, kita hanya membahas versi iteratif saja. Nyari tahu kompleksitas waktu dari algoritma iteratif tuh kayak apa, intinya gitu doang. Kayak apa sih caranya, gimana caranya, tapi nggak pakai ngawang-ngawang, nggak pakai intuisi, tapi benar-benar pakai cara yang formal, gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Gitu. Ini minggu ke-8 dan minggu ke-9. Yuk kita masuk. Nah, seperti biasa, semua materi sudah ada di sini. Target kita hari ini cuma 2 studi kasus, yaitu mencari nilai ekstrim, maksimum atau minimum, sama aja ya, kan cuma diganti tanda kurang atau tanda lebihnya di bagian perbandingan if else-nya aja, di bagian if then-nya. Dan kita mencari kompleksitas waktu dari algoritma unique element, nanti kita lihat. Nah, slide sudah ada, kemudian lecture note sudah ada juga. Video, saya nggak ngasih video ya. Ada nih 1 video. Nah, videonya singkat ini. Berapa menit sih? Cuma 13 menit. Jadi sebenarnya kuliah yang akan saya berikan dalam 2 jam hari ini itu, kalau saya bikin video, itu cuma kurang dari 15 menit ngejelasinnya. Gitu. Jadi yang ketinggalan atau nanti setelah kuliah 2 jam ini kalian masih belum paham, atau kalian tipe yang gimana ya,
agak terdistract kalau kuliah langsung kayak gini, lebih nyaman menikmati video. Nah, usahakan tetap ikut kuliah ini dulu sedapatnya, nanti kalian bisa review ulang dengan memperhatikan video ya yang tadi sudah saya siapkan. Terus seperti biasa ada juga PR. Nggak ada kuis hari ini, pertemuan ini nggak ada kuis, tapi ada PR. Ada 5 soal, tapi 5 soalnya ini beranak ya. Nomor 1 ABCDE, nomor 2 ABCDE, gitu. Nah, belum saya buka kayaknya. Nantilah ya, mau dikerjain sekarang juga percuma nanti aja. Gitu ya, semua bahan, semua material sudah ada di LMS. Saya juga akan mengajarkan ke kalian secara langsung hari ini. Jadi sebenarnya kalian udah punya banyak banget bahan. Ya, yang perlu kalian sediakan adalah komitmen untuk belajar, kesungguhan untuk belajar, kesungguhan untuk meluangkan waktu banyak-banyak untuk memahami apa yang harus kalian pahami di mata kuliah ini, gitu ya. Jadi tanggung jawab terbesar ada di kalian. Tanggung jawab saya menyediakan materi, udah ya. Kemudian dan memaparkan sekaligus nanti kita diskusi bagi yang belum paham. Baik, saya akan mulai. Saya share dulu slide-nya sebentar. Slide saya mana ya? Ini dia. Jadi materi kita sampai dengan UAS ini. Oke, Sultan. Thank you atas konfirmasinya. Udah siap belajar ya? Udah siap belajar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, materi kita sampai dengan UAS itu cuma 2 topik aja. Kita akan membahas algoritma iteratif dan algoritma rekursif. Yang intinya adalah kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan kompleksitas waktu. Big O-nya berapa, TN-nya berapa, intinya gitu-gitu doang. Nguplek aja di situ. Nah, tapi untuk 2 macam algoritma, iteratif dan rekursif. Terus kita akan belajar mekanisme yang formal untuk mendapatkan nilai TN dan ON, gitu ya. Big O, N, Big Omega, Big Theta, seperti itu. Masih kepake kan yang kemarin? Udah lupa? Big O, Big Theta, Big Omega. Ada yang masih ingat? Acung yang masih ingat? Big O, Big Omega, Big Theta. Gak ada yang ngacung ini. Kalian masih di sini atau udah pada kabur sih? Masih ingat ya? Big O, Big Omega, Big Theta? Masih Ingat Bu. Bu namanya Bu. Ingat namanya. Kita akan pelajari lagi. Jadi kalau di UTS kemarin nggak keluar kan? Order of growth itu nggak keluar. Nanti keluarnya di UAS, saat UAS. Gitu ya. Nah, belum keluar slide saya. Wait. Nah, sebentar. Swap presenter view. Saya kecil. Wait up. Share slide-nya, ganti dulu. Stop presenting. Saya pakai yang apa yang kelihatan tuh? PDF-nya Bu. PDF-nya ya. Nah, ini jadi judul kuliah kita selama 2 hari ini adalah ini nih, Mathematical Analysis of Non-Recursive Algorithm. Sebenarnya materinya itu cuma sedikit, slide-nya juga cuma sedikit, cuma 20-an. Dan lagi-lagi yang dihafal juga cuma dikit. Ya, kita akan menggunakan banyak logika di sini. Yuk, saya review dulu ya. Ini udah berkali-kali kita obrol ini, bahwa kompleksitas waktu
waktu atau disimbolkan dengan TN, pada dasarnya itu bisa kita estimasi dengan CN. COP kali CN. Kalian sudah tahu bahwa COP ini sangat bergantung pada perangkat keras atau hardware, sementara yang CN ini pada dasarnya adalah jumlah dari basic operation dieksekusi. Nah, karena ada N di sini, artinya jumlah operasi dasar yang dieksekusi oleh algoritma tersebut itu dinyatakan dalam N. Jadi fungsi terhadap N. CN ini kan fungsi terhadap N. Sehingga ini nggak bosen-bosen, ini harus kita akan pegang sampai akhir semester ini, nanti mata kuliah ini. Intinya itu di sini, bahwa pada dasarnya kompleksitas waktu dari suatu algoritma atau efisiensi algoritma itu bisa kita nyatakan pada dasarnya dia merupakan, pada dasarnya kita hitung jumlah operasi dasar yang dieksekusi dalam fungsi N. Kayak gitu aja sebenarnya. Berapa kali sih fungsi dasarnya dieksekusi? Berapa kali? Berapa kalinya karena sangat bergantung pada input size atau ukuran masukan atau biasa disimbolkan dengan N, ya sudah, berarti jumlah operasi dasarnya itu dalam fungsi N. That's it, cuma gitu doang. Nah, ini yang saya ingetin lagi, saya review lagi, ada beberapa yang disebut sebagai kelas efisiensi. Ingat ya, kita kan sedang berusaha di mata kuliah ini, kita berusaha untuk mengetahui bagaimana cara mengukur efisiensi algoritma. Gimana caranya? Kalau mengukur efisiensi algoritma, ya pada dasarnya kita ngitung kompleksitas dari algoritmanya. Nah, kenapa sih disebut kompleksitas waktu? Karena yang kita hitung hanya dari sisi waktu saja, gitu ya. Jadi kalau ngomongin efisiensi algoritma dalam konteks mata kuliah ini yang kita hitung adalah kompleksitas waktunya, gitu ya. Jangan lupa yang bagian itu. Nah, ada beberapa kelas efisiensi, disebutnya kelas efisiensi. Ada yang disebut sebagai kelas konstan, artinya berapapun jumlah datanya, berapapun besar inputnya, ya dia tetap konstan aja, segitu aja, gitu ya, nggak berubah. 5 kali, 10 kali, tetap ya segitu, nggak peduli jumlah inputnya berapa. Ada yang konstan, ada yang logaritmik, ada yang linear, udah tahu ya, ini saya ingetin lagi nama-namanya, ada yang linearitmik, n log n, ada yang kuadratik, ada yang kubik, eksponensial, dan faktorial. Nah, semakin ke bawah artinya semakin tidak efisien. Semakin ke bawah artinya semakin kompleks algoritmanya dari sisi waktu. Atau dengan kata lain, semakin ke bawah, semakin lama running time-nya atau waktu eksekusinya. Gitu. Gitu ya. Ini beberapa istilah kita kan pakai terus nih. Jadi ini harus dihafalin ini. Konstan, log n, linear, n log n kuadrat, n pangkat 3, ini beberapa kelas efisiensi. Kelas efisiensi dasar. Nah, kita langsung ke contoh aja. Contoh nih. Udah pernah ya lihat algoritma ini? Di sebelum UTS saya udah pernah perlihatkan. Sekaligus kita review. Pertanyaannya adalah bagaimana TN-nya atau berapa TN-nya, berapa efisiensinya. Nah, sebentar, pen saya mana ya? Oh, ini udah ada. Berapa nilai TN-nya? TN-nya berapa? Ada yang bisa nebak berapa? Kita lihat dari definisi TN dulu. Definisi TN adalah
Pada dasarnya kita sama saja boleh merepresentasikannya sebagai CN. Ini pakai tanda estimasi ya. PN diestimasi dengan CN. Dan kalian tahu bahwa CN ini sama dengan jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Jumlah operasi dasar, jumlah operasi dasar. Yuk kita lihat, di algoritma tersebut, operasi dasarnya yang mana? 1 atau 2? Coba tulis di 1. 1 atau 2? 2. Ada yang jawab 1? Yang jawab 1 nggak, Cung? Gak ada ya? 2. Jadi operasi dasarnya adalah ini. Operasi perbandingan. Ini adalah operasi dasar. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapa kali operasi dasar ini dieksekusi? Saya kasih pilihan. A, sebanyak N kali. B, sebanyak N-1 kali. Coba jawab di komentar. Yuk, semuanya jawab. A atau B? Berapa kali operasi dasar tersebut dieksekusi? Berapa kali? Ngeliatin aja kode jalan, ngeliatin saya. Jangan pakai intuisi, liatin kode programnya. A sebanyak N kali, B sebanyak N-1 kali. Hati-hati, lihat kode programnya. Dari I sama dengan 1 sampai N-1, dia akan execute operasi perbandingan. Jawab di komentar. Yuk. A atau B? Ih, kok lama banget sih jawabnya? Cepetan. Ayo, ini gampang. A atau B? N kali atau N-1 kali? A atau B? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Nggak usah takut salah. Nggak akan saya cubit, nggak akan saya jewer. Kalau mau revisi jawaban boleh. Yang tadinya A jadi B, yang dari B jadi A. Ada berapa orang sih ini? Ingat ya, kuliah saya bukan kuliah yang bisa dihafal. Enggak. Kuliah ini membutuhkan pemahaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang, yang lain kemana? ...34 orang harusnya yang jawab. Bambang, Bagas, belum jawab. Aufa, Angela, Fahri udah. Satria Aji, Gayu, Andri. Udah jawab berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 18, baru separohnya. Mana yang lain? Ayo. Ini dosennya udah semangat ngajar nih. Kaliannya semangat belajar dong. A, B. Oke. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sih lama banget jawabnya? Halo, ini kan gampang. Fahrul, kenapa lama banget Fahrul jawabnya? Nyuci piring dulu. Habis dari kamar mandi, Bu. Dari kamar mandi atau nyuekin saya nih. Rehan Rizky, kenapa lama banget jawabnya? Makan dulu.
kan? Cuekin sayanya. Ya udah, Aziz. Kemana aja? Kenapa lama banget jawabnya? Aduh, kalian tuh kalau ditanya jawab tuh untuk menunjukkan sopan santun. Belajar nggak sih tata krama? Rasman, kenapa lama banget jawabnya? Nggak marah, saya ketawa-ketawa aja. Ingat ya, kalian yang butuh kuliah ini bukan saya. Kalian harus lulus kuliah ini. Kami sebagai dosen hanya membantu, memberikan memfasilitasi gimana caranya supaya kalian bisa memahami. Ya. Tapi kalau kaliannya nggak serius, ketika jam kuliah malah ya nggak serius, ya saya nggak tahu lagi mesti ngapain, terserah kalian. Gitu ya. Jawabannya benar adalah yang B, yang A salah. Kenapa yang A salah? Novaldi, kenapa yang A salah kata saya? Lama. Rasman. Kenapa yang A salah? Aduh, kalian berharap saya harus menunggu sampai berapa lama ini? Khalid, kenapa yang A salah? Iya, Bu. Iya, itu pertanyaan saya. Kenapa yang A salah? Oh, Bu, izin jawab kali. Iya, ada big sound-nya, Lasman, nggak suka? Bentar. Sorry. Ya, jawab deh, Bu. Soalnya dengerin musik ini kuliahnya. Iya. Gimana ceritanya bisa dengerin musik sambil dengerin saya? Ya bisa, Bu. Ya, nggak bisa lah. ya udah. Ya, intinya itu soalnya di for-nya, Bu, sampai to N-1. Iya kan? Oke. Sip. Thank you. Yo. Lama banget tapi kamu jawabnya. Tadi lupa, Bu, mic-nya tak matiin ternyata. Iya. Kuliah saya nggak bisa, cuma hanya bisa melihat slide ya. Karena ada banyak hal yang saya omongin dan nggak ada di slide. Nggak ngerti saya dengan gaya belajar kalian. Tapi kalau dari nilai UTS-nya kalian nggak bagus, artinya ada yang salah dari gaya belajar kalian. Nggak, saya nggak marah. Ketawa-ketawa aja ngeliat, gemes ngeliat kalian. Jadi yang jawab benar itu kan cuma ngomongin kayak gini aja sampai berapa menit itu. Harusnya tuh nggak usah lama-lama. Yang A salah ya. Harusnya ya N-1. Nah, wait, saya cek satu lagi. Kayak gini tuh ngabisin waktu. Bagas Haryo. Udah tahu belum kenapa A salah? Udah ngerti kenapa yang A salah? Lama. Andri Zefrinaldi. Belum, Mbak. Kenapa belum? Kenapa kamu jawab A? Itu nebak sih, Bu. Kurang tahu sebenarnya, Bu. Bisa baca programnya? Bisa, Bu. Dari 1 sampai N-1 itu berapa? N atau N-1? N-1 berarti, Bu. Jadi nggak usah nebak kan? Kan saya bilang lihat programnya. Saya nggak nyuruh kalian nebak. Saya minta kalian untuk lihat programnya. Lihat kode programnya. Jangan nebak. Jangan pakai intuisi. Lihat kode programnya. Si if A yang ke-1 lebih dari max file, itu kan ada di dalam for. Artinya dia dieksekusi sebanyak indeks yang ada di dalam for itu. Lihat, for-nya dari berapa? Dari 1 sampai N-1. Gampang kan?
Hello, ini gampang banget loh. Kalau kalian nggak ngerti, kebangetan. See? Ingat kata-kata saya, ini gampang banget. Kalau kalian nggak ngerti dan masih salah di sini, kalian kebangetan. Galak, Bu. Nggak galak. Tapi emang kalian kebangetan kalau nggak ngerti di sini. Kan cuma baca program doang. Ya. Kalian tingkat berapa sih? Tingkat 2 kan? Tingkat berapa sih kalian? Iya Bu, tingkat 2. Tingkat 2 kan? Harus bisa baca program. Kalian mahasiswa informatika. Kalau kalian nggak bisa baca program, artinya ada yang salah. Nggak usah nyalain dosennya, kalian belajar ulang. Gitu ya. Kuliah saya nggak akan ngajarin kalian baca program atau bikin program. Nggak. Kode program. Itu tingkat 1. Kalau kalian merasa belum bisa, belajar ulang. Gitu. Gitu ya. Udah. Ingat kata-kata ya. Kalau kalian nggak ngerti cara baca kode program yang sangat sederhana ini, berarti kalian kebangetan. Kalian harus belajar lagi. Belajar lagi cara bacanya. Yuk, balik lagi ke sini. Jadi, kelamaan saya di situ. Jumlah operasi dasar, balik lagi, TN pada dasarnya adalah ngitung jumlah operasi dasar. Operasi dasarnya kalian sudah tahu, yaitu ini nih, operasi perbandingan. Jadi kalau kalian nggak ngerti, perhatikan baik-baik. Gitu ya. Nggak usah nunggu besok-besok. Saya nggak butuh belajar, Bu. Orang tua saya kayak 7 turunan. Tapi itu tidak akan bisa membuat kalian lulus kuliah ini kalau kalian tetap nggak ngerti. Sorry itu saya. Jadi bagaimanapun kalian tetap harus lulus mata kuliah ini. Galak saya kadang-kadang, tapi galaknya sambil senyum. Nah, ini operasi dasar, operasi perbandingan. Jumlah operasi dasarnya adalah N-1. Oh, kalau kayak gitu, ya sudah, tuliskan saja. Karena TN itu bisa diestimasi dengan CN, yang mana CN merupakan jumlah operasi dasar, dan kalian sudah tahu tadi jumlah operasi dasarnya adalah N-1, ya kan? Maka ya sudah, TN kita adalah N-1. TN adalah kompleksitas waktu adalah N-1. Sampai di sini, yang nggak ngerti, yang ngerti ngacung, raise hand, ngacung. Yang ngerti? Saya pengen tahu berapa banyak yang nggak ngerti. Wait. Cuma segini yang ngerti. Wait, ini saya kok jadi nggak bisa ngeliat banyak orang. Yang lain nggak ngerti. Ini iya nih. Cuma 29 yang raise hand. Ya nggak ngerti, kenapa nggak ngerti? Jangan turun tangan dulu. Jangan turunin tangan dulu. Ini gawat ini. Masa gini aja nggak ngerti. Yunolva, bagian mana yang nggak ngertinya? Saya ngerti, Bu. Tadi kepencet turun tangan. Oh gitu. Jangan turun tangan dulu. Tetap raise hand dulu. Saya pengen tahu nggak ngertinya di mana. Dewa Made. Iya Bu, saya raise hand Bu. Oh gitu. Jangan turun tangan dulu ya. Saya Iya, mau cek Bu. dulu. Pengen tahu kalian nggak ngertinya di mana. Yang ngerti silakan raise hand. Raise hand-nya di sini kan nggak capek. Orang cuma pencet tombol doang. Kevin. Kevin raise hand nggak sih? Oh, raise hand ya? Yang nggak raise hand siapa nih? Cuma 30 yang raise hand. Kasih tahu dong ke saya yang nggak ngertinya sebelah mana? Saya nggak tahu. Mungkin lupa raise hand, Bu. Lupa raise hand. Kamu mah terlalu baik jadi juru bicara yang nggak ini.
yang ini kan bisa ngomong sendiri, nggak ngertinya sebelah mana. Bisa ya? Saya udah kelamaan di sini. Jadi seperti inilah yang kita bahas di pekan sebelum UTS. Nah, lihat rekaman videonya. Saya pernah membahas ini. Algoritma ini, mirip-mirip lah algoritmanya. Jadi mencari TN atau kompleksitas waktu, udah turunin tangan. Nanti saya tanya lagi supaya tahu kapan resen, kapan gitu. Resennya diturunin. Nggak akan capek resen, cuman pencet tombol. Nah, kompleksitas waktu ini akan kita bahas sampai akhir kuliah kayak gini ya, kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu untuk algoritma. Ini algoritma mencari elemen terbesar atau ekstrim, finding extreme value. Extreme value itu kan bisa terkecil, bisa terbesar, bisa maksimum, bisa minimum, sama aja ya. Yang membedakan tuh di sininya tuh. Yang saya kasih tanda panah if-nya ini. Gitu. Bisa minimum, bisa maksimum. Nah, kompleksitas waktunya adalah N-1. TN-nya adalah N-1 di sini nih. Kalian sudah tahu bagaimana cara mendapatkan N-1. Nggak ujuk-ujuk ada kan? Nggak simsalabim ada. Tapi benar-benar melihat berapa banyak operasi dasar dieksekusi. Operasi dasar yang saya kasih warna kuning ini. Ini. Berapa banyak dia dieksekusi. Gitu ya. Wait. Saya hapus dulu. Yang udah ngerti, ya sabar-sabar aja ya. Saya pengen kalian ini. Yang saya kasih kuning. Ini adalah operasi dasar. Dan si dia dieksekusi sebanyak N-1 kali. Dari mana Bu? Taunya dari for. Yang ada di for itu. Ini nih. Ini kan sebanyak N-1 kali. Nah, itu adalah cara intuitif. Yang kita ngeliatin algoritmanya gitu ya. Terus kita ngitung-ngitung lihat dari sini. Nah, ini akan menjadi sulit. Cara kayak gini akan sulit kalau si for-nya ini udah banyak. Dan udah pakai banyak variabel. Maka di pertemuan kali ini kita akan menggunakan formula standar yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan kasus ini dan mendapatkan nilai TN. Gitu. Nanti kita akan belajar. Ada operasi namanya manipulasi penjumlahan dan formula standar. Nanti kita akan belajar. Gitu ya. Sebelum saya lupa, kalau kalian punya TN kayak gini, N-1, maka dia adalah elemen dari big O N. Nah, kalau kayak gini berarti dia linear ya. Linear. Kelas efisiensi dasarnya adalah linear atau big O N. Min-1-nya nggak kepakai, Bu? Nggak. Kita cuma ambil yang paling besar saja. Ya, kalau misalnya N-nya itu 10 juta dikurang 1 itu kan nggak meter kan, nggak penting kan. Itu. Yang penting adalah si 10 jutanya itu, si N-nya, nilai N-nya. Kita min-1-nya nggak masalah, nggak penting. Itu bisa kita abaikan. Nah, kita punya cara lain yang lebih terstruktur untuk mendapatkan nilai TN tadi. Nah, jadi yang pertama, ini ada langkah-langkahnya. Mungkin kalian harus menghafalkan dulu di awal, seperti ini, nanti lama-lama akan ingat sendiri dengan banyak latihan. Yang pertama, kalian harus menentukan input size-nya apa, kemudian identifikasi operasi dasarnya, standar ya, operasi dasarnya apa, input size-nya apa. Terus ini yang penting tuh, di langkah ketiga sama langkah keempat. Nomor 3 adalah kita harus mengecek apakah jumlah eksekusi dari operasi dasar ini hanya berdasar pada ukuran input. Apakah dia bergantung pada ukuran input saja, atau ada hal lain, atau parameter lain, atau properti lain yang mempengaruhi jumlah eksekusi operasi dasar.
Kalau memang ada, berarti kita harus menentukan kasus terbaik, kasus terburuk, sama kasus rata-rata. Gitu ya. Nah, terus yang lebih penting lagi yang nomor 4. Kita harus membangun suatu ekspresi sum atau operasi penjumlahan yang merepresentasikan jumlah operasi dasar dieksekusi. Terus yang terakhir, kita akan pakai formula standar dan manipulasi sum, aturan manipulasi sum untuk menyelesaikan yang nomor 4. Kita lihat nanti. Saya akan balik lagi ke sini, tapi nanti sebentar ya. Kayak gini formula standarnya udah mulai muncul. Ini pakai sigma. Cuma 2 formula standar yang kita pakai, jadi kalian ngafalinya juga nggak banyak-banyak. Dan ini gampang banget. Lama-lama kalau kita sering pakai, lama-lama juga akan ingat. Sum dari 1 untuk I sama dengan L sampai U, maka rumusnya adalah U minus L ditambah 1. Lihat, U minus L ditambah 1. Gitu doang. Sama satu lagi, untuk sum I, di sini I, untuk I dari 0 sampai N atau I dari 1 sampai N sama saja, itu sama dengan deret hitung. 1 ditambah 2 ditambah sedemikian rupa sampai dengan N. Maka ini 0 dan 1 sama aja, karena kalau ditambahin 0 juga nggak akan ngaruh kan? 0 ditambah 1 dan seterusnya. Jadi lihat ini, sama aja gitu. 0-nya ditambahin juga nggak akan ngefek. Maka kalau kayak gini, kita akan dapat seperti ini. N kali N. Dan ini kan deret hitung, N kali N minus 1, N kali N plus 1 dibagi 2, diestimasi dengan setengah N kuadrat, setengahnya kita ilangin, maka dia akan menjadi big O N kuadrat. Lihat, kelas efisiensi atau order of growth itu selalu yang ada N-nya saja, yang paling besar. Gitu ya. Setengahnya kita ilangin, konstantanya kita ilangin. TN-nya adalah yang ini nih, TN. Ini. N kali N plus 1 dibagi 2. Gitu. Nanti saya akan bahas lagi, nggak apa-apa ini nggak ingat sekarang, tapi ada 2 formula standar, dan ada 2 macam juga aturan manipulasi penjumlahan atau sum. Yaitu, ini kan sebenarnya kalian udah tahu ya, di kuliah matematika diskrit mungkin. Kalau ada kayak gini, C kali A ada sum, C-nya ini konstanta bisa kita keluarkan, kemudian kalau ada kayak gini, plus minus, itu bisa kita pecah. Sum dari A dan ditambah atau dikurang sum dari B. Gitu, sama aja. Nah, ini kita akan menggunakan ini untuk mendapatkan TN, serta kelas efisiensi. Kita lihat ya. Saya ganti kamera. Supaya lebih jelas. Saya ganti kamera dulu. Nah, ini adalah algoritma kita. Sama ya, tadi algoritma yang tadi. Kalian sudah tahu bahwa TN untuk dia itu adalah, tadi berapa? TN-nya dia tadi adalah, kelihatan tulisan saya ya, N minus 1. Elemen dari big O N. Tadi kita udah dapat kayak gini. Dengan cara kita mengidentifikasi basic operation-nya. Nah, sekarang kita pakai gaya atau cara untuk menemukan solusi yang pakai aturan manipulasi sum dan formula standar. Seperti itu. Lihat algoritmanya. Kalau saya punya kayak gini, sebentar, yang muncul di kalian apa tuh? Kertas, Bu. Kertas ya. Tulisannya jelas? Jelas. Jelas ya. Ada yang nggak jelas? Di saya agak kepot. Enggak, Bu. Udah, Bu. Udah. Ya, kita lihat dulu. Input size-nya adalah
N. Ukuran array-nya ya. Lihat ukuran array-nya dari 0 sampai N-1, indeksnya dari 0 sampai N-1. Jadi si array-nya, jumlah array-nya adalah N. Basic operation atau operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Kalian udah tahu nih, saya kasih kotak di saya. Burem di saya. Yang lain burem nggak? Enggak, Bu. Aman, Bu. Enggak. Aman, Bu, aman. Koneksi berarti Aman, Bu. sorry. Koneksinya ya. Saya set berapa ini tadi? Wait sebentar. Wifi-nya Farid. Ya, oke. Semangat ya. Nah, apa tadi? Operasi dasarnya adalah ini. Kita lihat, perhatikan pertanyaan saya. Si yang saya kotakin merah, operasi dasar ini, berapa kali dia dieksekusi untuk setiap iterasi? Berapa kali? Jawab di komentar. Berapa kali yang saya kasih kotak merah ini dieksekusi untuk tiap iterasi? 0, 1, atau 2. Pilihannya cuma itu. Pilihannya 4. 0, 1, 2, atau N. Pilihannya 0, 1, 3 aja deh. 0, 1, atau N. Berapa kali dia dieksekusi di setiap iterasi? Perhatikan kata tiap iterasi. Ya, 1 kali jawabannya. Thank you. Nah, udah tahu ya, jadi dia cuma dieksekusi 1 kali untuk tiap iterasi. Kalau kayak gitu, saya bisa membuat sum 1 kali tadi kan, dari I sama dengan 1, dari mana Bu? Ini nih 1, sampai N-1. Ini adalah TN saya. Ini yang disebut sebagai analisis matematik dari algoritma iteratif. Analisis matematiknya tuh kayak gini. Gitu ya. Yuk kita lihat. Saya sampai di sini dulu. Lihat sum jumlah dari 1. Kenapa 1? Karena dia dieksekusi cuma 1 kali setiap iterasi kan? 1 kali doang. Dari berapa sampai berapa? Kalian tahu kan kalau ada simbol sum kayak gini kan artinya dia penjumlahan kan? Penjumlahan dari indeks berapa sampai indeks berapa. Yang bawah adalah indeks terendah dia. Dari ini lihat aja dari algoritmanya. Dari I1, I sama dengan 1 sampai N-1. Gini. Saya udah dapet TN saya tuh kayak gini. Ada yang nggak ngerti? Ngerti ya? Yuk kita selesaikan. Kalau kayak gini, udah kayak gini terus jadi gimana, Bu? Lihat, wait. Saya singkirkan dulu. Mana ya caranya? Ini ke sini. Algoritmanya masih kelihatan nggak? Saya tutup dulu yang itu. Lihat, ini adalah 4 buah rumus yang tadi sempat saya perlihatkan ke kalian. Ada formula standar, 2 buah formula standar. Saya sebut S1 dan S2, atau dari sum 1 dan sum 2, S1, S2, sama aja lah istilahnya. Lihat, tadi sum dari 1 untuk I sama dengan L, I dari L sampai U, rumusnya adalah U minus L ditambah 1. Dan rumus yang kedua, atau formula kedua, sum dari I. Lihat, bedanya cuma di 1 sama I saja. Gitu ya. Kalau dia 1, maka rumus yang kita pakai yang atas. Kalau sum of I, sum dari I, maka kita pakai rumus yang kayak gini. Nah, kalian tahu rumus kita, TN kita untuk algoritma maksimum ini, dia adalah sum dari 1, maka kita pakai yang S1 ya. Kita pakai S1 dong, ya kan? Maka saya selesaikan dengan
Oh, berarti U minus L ditambah 1. Ingat-ingat aja rumusnya itu dulu. U-nya adalah, U-nya yang mana? N minus 1 ya. N minus 1. U-nya kan? Saya kurangi dengan L. L-nya berapa? L-nya adalah 1. Terus saya tambah dengan 1. U-nya adalah, lihat, ikutin rumusnya. U-nya adalah N minus 1. Saya kurangi dengan L. L-nya mana sih, Bu? L-nya yang bawah. Lower kan? U-nya adalah upper. Ditambah 1. Maka sama dengan N minus 1. Oh, kalau kayak gitu, Tn-nya adalah N minus 1. Lihat. Cocok ya? Sama cara kita yang pertama tadi. Bedanya kalau cara yang sekarang, yang saya kasih kotak merah, ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan formal. Karena ada analisis matematiknya. Saya tutup dulu ini. Kita hanya pakai cara yang di atas. Yuk. Ada yang bertanya? Saya kasih 1 menit kalian untuk merenungkan. Yang ngerti, angkat tangan. Raise hand lagi. Yang paham. Oke, sip. Nah, kalau gini kan jadi cepet. 28, 29, 30. Raise hand. First to last. Bisa ya? Nah, sampai. Mulai sekarang, ini adalah cara yang kalian pakai untuk mencari TN. Kita pakai aturan sum seperti ini. Gitu ya. Dikasih algoritma, kalian disuruh nyari kompleksitas waktu, kayak gini nih, TN-nya kayak gini. Gitu ya. Nah, udah sampai di sini, kita sekaligus cari kelas efisiensi. Kelas efisiensinya adalah, kita bisa nyatakan dia sebagai big O N. Gitu. Oke, boleh turun tangannya. Big O N ini adalah kelas efisiensi. Kelas efisiensi. Ya, dia itu masuk kelompok yang mana? Kelompok efisiensi yang mana? Apakah kubik, kuadratik, linear, konstan, atau logaritmik? Nah, ternyata dia masuk yang linear. Gitu. Gitu ya. Nah, sudah. Nah, saya mau ngasih tahu yang tadi. Coba kita review dulu sebelum saya kasih contoh soal lagi yang lain. Lihat, ini sempat saya tunjukin di slide tadi ya, bahwa ada 5 langkah yang bisa kalian pegang dalam rangka ini jangan senang dulu. Saya apresiasi kalian sudah paham ini, tapi nanti habis ini kita melangkah ke yang lebih rumit lagi. Kita review dulu. Tahapan dalam mendapatkan nilai TN ini sebenarnya ada 5. Yang pertama, tentukan input size-nya apa. Tadi kan N kita sudah tahu ya, untuk algoritma ini. Kalian sudah tahu, oh dia input size-nya adalah N, ukuran array-nya adalah N. Kemudian yang kedua, kalian sudah mengidentifikasi operasi dasar. Operasi dasarnya apa? Oh, operasi dasarnya adalah yang ini. Tuh, penting kan? Penting bisa membaca algoritma. Kemudian yang ketiga, berapa kali operasi dasar itu dieksekusi untuk setiap iterasi. Untuk tiap iterasi berapa kali? Oh, dia pada setiap iterasi cuma 1 kali. Nah, kalau udah, kita bangun ekspresi penjumlahan. Sum. Sum of 1. Karena cuma 1 kali. Sum of 1
dengan batas bawah dan batas atas, kalian lihat yang ada di sini. Dari berapa ke berapa. Itu ekspresi sumnya kalian sudah selesaikan, sudah kalian bangun di langkah keempat. Nah, baru yang langkah terakhir, ya selesaikan sum ini. Karena kan nggak bisa kita bilang cuma kayak gini, TN-nya adalah gini, enggak, itu nggak selesai. Gimana cara bacanya, ya? Nggak enak kan? TN-nya itu kan namanya juga TN, berarti harus dalam N. Makanya kita selesaikan, bla bla bla. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, ikutin. Oh, dia pakai S1, pakai standar 1. Gitu. Nih, mirip kan dia 1 di sini. Selesai. Bisa ya? Saya tutup. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Nah, ini. Kalian kerjain yang ini. Di kertas kalian. Yuk, kerjain. Saya kasih Jamboard. Wait. Kalian kerjain di Jamboard-nya ini ya. 1 orang. Cuma 35 orang di sini. Sebentar. Saya ulang supaya bisa semuanya masuk. Whiteboard. Start new whiteboard. Saya create Jamboard. Wait. Semua bisa edit. Yuk. Klik linknya di komentar. Kerjain 1 soal dari saya 5 menit. Soalnya ini rumusnya S1, S2-nya ini, kalau kalian belum hafal, tadi contohnya ini. Algoritma itu ngapain? Basic operation-nya apa? Berapa kali basic operation dieksekusi untuk setiap iterasi? Nih, pada tiap iterasi. Kelas efisiensinya apa? Kalian harus bikin formula sum-nya ini ya. Hayo, susah kan? Jangan pakai HP. Jamboard-nya ini. Ada yang udah selesai? Hayo loh yang pakai HP. Susah kan? Cuma 21 board yang bisa dibuat, jadi satu board bisa berdua ya. Basic operation-nya adalah berapa kali basic operation dieksekusi.
Board nomor 1 siapa yang ngerjain? Halo? Nomor Hadir, Bu. 1 siapa yang ngerjain? Arya? Oh. Betul, Arya. Tapi yang aneh kenapa ada 1 kuadrat? Sum dari 1 kuadrat itu ya? Saya nggak ngerti yang bagian A ini, Arya. Itu maksudnya apa? Penjumlahan dari I kali I, Bu. Kuadrat I kali I di algoritmanya. Terus hubungannya A sama D apa jadinya? Nggak ada kan? Itu, Bu, hubungan A sama B-nya kan B-nya perkalian. Dari algoritma kan S sama dengan S ditambah I kali I. Jadi yang A-nya I kuadrat, yang B-nya perkalian I kali I. A-nya di kuadrat. Ini kan menjawab soal yang sama kan? Kenapa jadi Iya, Bu. Saya ngerti maksudnya, tapi kalau kamu menuliskannya begitu jadi salah. Oke. Jadi nggak usah pakai sum, tapi Penjumlahan kuadrat aja. gitu, penjumlahan kuadrat aja. Wait, sebentar, jangan sum of I kuadrat 1 sampai n. Karena kalau kayak gini kan kita harus ngitung lagi tuh. Nah, jangan gitu ngomongnya ya, tapi penjumlahan kuadrat, sum of kuadrat, gitu. Sip. Perkuadratan, oke. Basic operation-nya. Basic operation-nya adalah perkalian ya. Dewa, benar, oke, sip. Nomor 7 siapa nih? Board nomor 7. Gak ada yang ngaku. Saya, Bu. Siapa? Said, Alpha. Alpha yang bulat nomor 4, TN sama dengan N, terus elemennya maksudnya apa? Oh, ini Biko-nya belum muncul ya? Oke, penjumlahan kuadrat. Sip. Ya, oke. Nah, kalau yang pada pakai HP, susah tuh nulisnya. Makanya kalau kuliah saya pakai laptop. Duduk yang manis. Gitu ya. Jadi, saya kasih lihat, saya share di layar itu board nomor 1 kan ya. Saya ambil contoh pekerjaannya si Arya. Seperti ini cara menjawabnya. Jadi, untuk algoritma misteri tadi, ini salah satu nomor di PR sebenarnya. Udah dijawab 1 kan? Enak ya. Ini adalah TN untuk algoritma misteri kita tadi, itu adalah TN-nya sama dengan N, dan dia elemen dari big O(n). Atau kelas efisiensinya adalah linear. Seperti itu. Bisa ya? Yuk, kita sekarang ke yang lebih rumit. Stop presentingnya mana ya? Stop presenting. Entire screen. Cancel. Saya cek dulu. Yang muncul di kalian apa sekarang? Di layar kalian. Kertas, Bu. Kertas, Bu. Ya. Algoritma misteri ya, masih ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke, sip. Sekarang kita ke unique element. Ini ada satu lagi contoh sih. Menarik sebenarnya. Kalian bisa ngerjain yang ini nggak? Sebelum ini kan masih ini dulu deh ya. Sebelum kita ganti ke yang lebih rumit.
Yuk, fungsi power. Sum of apa tuh? Tn-nya, kita kerjain bareng-bareng ya. Tn-nya sama dengan sum of operasi dasarnya yang mana? Perkalian atau penjumlahan? Perkalian, Bu. Kalian. Perkalian ya. 1 kali berarti ya? 1 kali. Batas bawahnya berapa? 1. Boleh ya kita pakai count ya. Count-nya mulai dari count sama dengan 1 sampai batas bawahnya adalah count-nya sama dengan 1 sampai berapa? Y plus 1. Sampai Y, Bu. Sampai Y, betul. Ingat, nggak ada pakai N-N-an, nggak ada N di sini, hati-hati. Lihat aja algoritmanya. Si count ini kan jadi penanda iterasi kan, mulai dari 1 kan, sampai count-nya ini kurang dari sama dengan Y. Sampai dia akan berhenti ketika sudah nilainya sama dengan Y. Kalau gitu berarti batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah Y. Ini sama aja kayak tadi kan, kita pakai rumus batas bawah dikurangi batas atas ditambah 1. Salah saya ngomongnya. Batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya adalah Y, dikurangi batas batas atasnya adalah Y, dikurangi batas bawah. Lihat rumusnya ya, ini. Batas bawahnya adalah 1, ditambah 1, sama dengan Y. Oh, lihat. Ini enggak dalam N ya. Kalau gitu bukan TN, tapi TY. Karena nggak ada N di situ. Sorry, saya salah. Bukan TN, tapi TY. Kenapa TY? Lihat, yang menjadi input size-nya di sini adalah Y. Nih ya. Si count 1, count-nya bertambah, kemudian count-nya akan berhenti ketika dia sudah sama dengan Y. Berarti ukuran inputnya itu adalah si Y-nya. Maka di sini menjadi TY. Bukan TN ya, TY. Nah, berarti di sini TY kita, kompleksitas waktu algoritma kita adalah sama dengan Y. Ini berarti sama dengan linear. Big O, Y. Linear. Itu ya. Agak beda karena kita nggak pakai N. Nggak ada N-nya di sini kan. Gitu ya. Bisa ya? Saya kasih 1 contoh lagi. 2 atau 3 ya? Kalian suka lebih banyak contoh atau sedikit contoh sih? Enggak ya ini ya. Tapi kalau yang bingung yang barusan bisa lihat rekaman ini. Yuk, algoritma unique element. Berikutnya. Algoritma unique element namanya. Bentar, saya rapiin dulu. Algoritma ini, tuh kan, kalau kita terbiasa ngerjain soal latihan lama-lama yang 5 langkah ini itu udah hafal dengan sendirinya. Gak perlu kita hafalin 1 apa, 2 apa, nggak usah. Langsung aja. Lama-lama kita hafal sendiri. Ini agak-agak lebih susah dibanding yang tadi. Jadi perhatikan baik-baik. Algoritma unique element. Algoritma ini berusaha mencari apakah elemen di dalam array itu unik semua. Nggak ada yang kembar, nggak ada yang sama. Namanya juga unik kan. Nah, algoritmanya seperti ini. Lihat ada 2 buah for. For-nya bersarang. For yang pertama, kemudian for yang kedua. Nah, kalau kayak gini, di pertemuan sebelum UTS kita menyelesaikannya itu kan satu-satu kan, kita list, kita bikin list satu-satu. Oh, ini berapa kali, terus kita tambahin gitu kan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus standar atau yang kita sebut sebagai analisis matematik. Kita analisis dari sisi matematiknya. Yuk, kita lihat. Kita lihat ya. Seperti biasa. Input size-nya apa nih? N ya. Lihat nih. Array kita dari 0 sampai N-1. Ukurannya dia adalah N. Indeksnya mulai dari 0 kan. Input size-nya adalah N. Wait.
Kenapa ada bayangan ya? Oh, ada banyak kabel di sini. Kemudian kedua, basic operation-nya yang mana? Ini ya. Basic operation-nya yang saya kasih kotak merah. Itu adalah basic operation-nya. Jadi basic operation-nya adalah operasi perbandingan. Sama dengan operasi perbandingan ya. Berapa kali operasi tersebut dieksekusi di setiap iterasi? Di iterasi terdalam. 1 atau N? Saya ulang pertanyaannya. Berapa kali operasi dasar ini, operasi perbandingan ini, dieksekusi di loop terdalam? 1 atau N? N bukan, Bu? Ada jawaban lain? 1, Bu. 1. Kenapa 1? Kenapa N? Kenapa 1? Tiap iterasi kan, Bu ya? Di Iya, berarti setiap 1, Bu. iterasi terdalam. Saya sorry tadi agak lupa kata terdalamnya. Operasi yang paling dalam. Oh, terdalam. N, Bu. Terdalam. 1 lah. Di setiap iterasi terdalam. Gimana cara? Oh iya, maaf, Bu. Udah fokus, Bu. 1 kali ya. Perhatikan for yang paling dalam, for yang di dalam ini, dia akan mengeksekusi si if kita ini, operasi dasar kita, di setiap iterasi dia itu 1 kali kan. Nah, kita nulis dulu. Sum of 1, seperti biasa kayak gitu kan. Nah, lihat angkanya udah nggak enak nih. Gimana Bu kalau for-nya ada 2 kali kayak gitu. Nah, kalau for-nya ada 2 kali, kalian juga nulisnya sum-nya juga 2 kali. Sama aja kan? Sum of 1. Sum dari 1. Lihat, ini menunjukkan bahwa for-nya itu 2 kali. For yang terluar, direpresentasikan dengan simbol sum yang pertama, I-nya dari 0 sampai N minus 2. Cara nulisnya kayak gitu. Terus, for yang terdalam, kita tulis dari J sama dengan 1. Apa tuh? I plus 1, sorry. I, salah kan saya nulisnya? Ganti ya. Nafas dulu, Bu. Thank you. Saya selalu ngelihat jam dan waktu kita nggak lama lagi sebenarnya. Thank you. Saya tulis ulang, TN sama dengan, karena for kita 2 kali, maka saya tulis sum-nya 2 kali. Karena operasi dasar dieksekusi 1 kali di setiap iterasi, maka saya tulis 1 di sini. Gitu ya. Nah, yang biasanya mahasiswa bingung itu adalah batas atas sama batas bawah di setiap simbol sum ini. Itu tuh banyak banget yang salah kalau pas ujian. Nah, kalian lihat aja algoritmanya. Algoritma di for terluar, I-nya dari 0 sampai N-2. Kita masuk ke dalam, for yang dalam, dia dari J sama dengan I plus 1 sampai N-1. Bisa ya? Nulis kayak gini doang. Kalian cuma tinggal memindahkan for itu ke sum of 1. Ada pertanyaan di sini? Siapa yang paham menulis begini? Raise hand. Menuliskannya aja ya, memindahkan algoritma kode ini ke dalam bentuk sum kayak gini. Bisa ya? 20-30 orang. Oke, sip. Bisa ya? Sip. Yuk, saya lanjutin. Nah, udah dapat nih kayak gini. TN kita adalah kayak gini ya. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya adalah lagi-lagi kalian pakai ini dia. Ini udah ya, saya tutup ya. Nah, kan udah berubah. Jadi seperti ini.
Nah, udah kayak gini, sebenarnya ada di slide saya solusinya. Kita coba selesaikan ini satu persatu. Karena ada dua sum ini, kita selesaikan sum yang dalam dulu. Maka yang bagian luar saya tetap tuliskan N-2, I sama dengan 0. Tetap ya, nggak berubah. Yang dalam nih, saya selesaikan. Ini kan sum of 1, berarti saya pakai standar 1. Ya kan? Standar 1, dia U minus L ditambah 1. Oh, berarti ini tinggal U minus L, ini U minus L, L-nya saya berapa? I ditambah 1 plus 1. Lihat, ini yang saya kasih kotak merah. Saya selesaikan dulu menggunakan standar 1. Jadinya kayak gini. Upper dikurangi lower ditambah 1. Yang ngerti sampai dengan kotak merah ini raise hand. Ngerti ya? Coba saya lihat berapa orang yang nangkep. Oke, sebagian besar ngerti. Nanti kalau pas ujian ngerti ya. Yuk kita selesaikan dulu. Sip, thank you. Kita lanjutin ya. Udah selesai nih, udah dapet kayak gini, kita lanjutin lagi. Lihat, sum-nya masih ada. Sum ini kan harus kita hilangin tuh, harus kita hilangin. Gimana caranya? Lihat, saya punya kayak gini, ini bisa saya sederhanakan dulu ya. Ini ada satu-satunya ada banyak. Kita hilangin dulu lah ya. N-2, ini jadi N-1 minus I. Saya sederhanakan. N-1 minus I. Ini kan satunya ada yang hilang tuh. Ini kan bisa hilang kan. Ini kan minusnya minus I, minus 1 sama plus 1 kan jadi ya, hilang lah ya. Jadi kayak gini. Saya, yuk lanjutin. Kalau udah kayak gini terus gimana Bu? Kita lihat lagi. Kalau kalian udah sampai seperti ini, kalian lihat rumus mana yang bisa dipakai. Lihat. Ini ada I di sini. Lihat, saya bisa pakai R2. R2 itu kan kalau ada yang ditambah atau dikurang, saya bisa pecah kan. Nah, saya bisa pecah dia menjadi begini. N-1 saya kurangi dengan I. Batas atas, batas bawahnya masih ngikutin yang atas. Jangan berubah. Kayak gini. Ngerti ya? Saya di sini ya. Yuk, saya lanjutin lagi. Ini pakai R2. Saya pakai R2. Di sini saya pakai S1. Jadi kayak gini pakai 1, ini pakai R2. Ya udah, di sini saya tinggal selesaikan. Sebentar. Kalau yang I, ini kalian bisa pakai S2 ya. Nyelesainnya. Ini bentuknya mirip nih, ada I di sini. Kita bisa pakai R2. Yang kayak gini Bu, ini pakai apa nih caranya? Nah, kita bisa pakai R1. Saya anggap bahwa N1 minus 1-nya itu adalah konstanta yang dikalikan dengan 1. I sama dengan 0, N minus 2. Saya kurang dengan, ini tetap, nggak saya ubah dulu. Lihat, ini saya pakai, kenapa bisa berubah jadi begini, saya pakai R1. Jadi N-1-nya saya anggap sebagai konstanta. Salah satu cara sih, ada cara lain juga nggak masalah, gitu ya. Ini tetap ya, sampai di sini ngerti ya? Oke lah, ngerti. Kita selesaikan sekarang, kita elaborasi. Kalau udah sampai di sini kan lihat, ini 1, kita bisa pakai S1 ya. Di sini ada I, sum of I, saya bisa pakai S2. Nah, jadi pada dasarnya kalau kalian mendapatkan bentuk-bentuk kayak gini, ubah sedemikian sehingga kalian nanti bisa mendapatkan sum of 1 atau sum of I. Gitu. Diubah-ubah pakai R1 sama R2 sedemikian sehingga nanti bisa dapat sum of 1 sama sum of I. Tuh. Nah, sampai di sini kita bisa elaborate kalau ada sum of 1
kita pakai S1, yaitu upper dikurangi lower ditambah 1. Uppernya adalah N-2 dikurangi 0 ditambah 1. Itu kan? Saya kurangi dengan sum of I. Kalau sum of I kayak gini, lihat. Ini ya, mau dari sama dengan 0 atau I sama dengan 1, sum of I sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Lihat, hati-hati di sini. Kalau ada dari I sama dengan 1 sampai N, maka akan menjadi N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, hati-hati. Di sini saya punya N-2 batas atasnya. Kalau kayak gitu, saya akan ubah dia menjadi N kali N plus 1 dibagi 2. Kalau di sini N, maka di sini N. Kalau saya di sini N-2, ya. N-2 ya. Di sini N-2 dikali N plus 1. N-2 plus 1 kan N-1. Ini nih, bentuknya saya sesuaikan dengan ini. Ini kayak gini. Nah, udah sampai di sini. Ini akan menjadi N-1 kuadrat. Kenapa? Ini kan jadi N-1. Bu, Yuk. naikin dikit lagi, Bu. Oh, offset, sorry. Ini jadi N-1 kuadrat ya. N-1 kali N, ini jadi N-1 kan? Minus 2 plus 1 kan jadi N-1. Saya kurangi dengan, ini saya tetap nggak saya ubah dulu, N-2 kali N-1 bagi 2. Yuk, ini tinggal nyelesain aja sebenarnya. Sampai di sini kita tinggal elaborate lagi, sama-sama punya N-1. Kepanjangan sih, ada cara lebih singkat sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya ubah N-1 dikurangi setengah N-2. Ini kan, N-1-nya saya keluarin nih. Nah, sama-sama punya N-1 kan. Ini sama dengan N-1 dikali setengah N. Sama dengan, saya ubah bentuknya supaya enak, setengah N kali N-1 sama dengan setengah N kuadrat minus setengah N sama dengan setengah N kuadrat elemen dari big O N kuadrat. Ini pasti kalian bingung, biasanya bingung di sini. Ini tinggal dielaborate aja sih. N dikurangi setengah N kan jadi setengah N tuh. Minus 1 ini kan sama plus 1. Habis kan? Maka tinggal setengah N. Itu ya. Yang kotak merah ini, itu kan jadi setengah N. Gitu. Nah, jadi TN kita adalah ini. Kemudian kelas efisiensinya adalah kuadratik. Gitu. Yuk, silakan kalian renungkan dulu. Silakan nanya yang nggak ngerti. Yang ngerti boleh raise hand. Yang udah ngerti angkat tangan. Jangan khawatir, selain ada rekamannya, di slide juga sudah ada. Yang versi lebih rapi tulisannya ada di slide. Video yang ada di LMS juga ada. Mau jadi banyak banget tuh. Ya. Nah, berapa orang yang ngerti?
Oke, mayoritas ngerti. Yang nggak ngerti nanti dipelajari ulang ya. Nah, ini adalah kompleksitas waktu terburuk. Perhatikan kalimat saya. Ini adalah kompleksitas waktu terburuk untuk algoritma. Mana tadi algoritmanya ya? Oh, ini dia. Unique element. Saya bilang ini adalah kompleksitas waktu terburuk dari algoritma unique element ini. Kita sekarang menganalisis ya. Kenapa saya bilangnya adalah algoritma waktu terburuk, worst case. Terbaik jika apa ini? TN terbaiknya berapa kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Nebak aja, salah juga nggak apa-apa. Satu. Jika elemen array-nya adalah 1. Good point. Good job. Gitu ya. Kalau cuma elemen array-nya cuma 1, dia cuma ngecek sekali kan? Itu adalah TN terbaiknya adalah 1. Nah, TN terburuknya dia N kuadrat. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ada cara lebih cepat untuk ini sebenarnya. Cara lebih cepatnya itu kayak gini. Tadi kita sampai di sini ya. Sampai di sini kan? Saya tutup ya. Nah, di sini kan? Nah, ketika di sini, kalian bisa pakai cara lebih cepat sebenarnya. Daripada ini jembrengnya banyak banget, panjang banget kan? Nah, saya bisa pakai cara lebih cepat kayak gini. Wait, saya tutup ya. Ini sama dengan, lihat, N-1 minus I, dari I sama dengan 0 sampai N-2. Kalau untuk I pertama, I sama dengan 0, maka ini akan menjadi apa tuh? N-1 kan? Pada saat I-nya 1, ini kan sama dengan I-nya nambah terus kan? Pada saat I-nya 1, maka N-1 minus 1 akan menjadi N-2. Pada saat I-nya 2, akan menjadi N-1 minus 2, N-3. Dan seterusnya sampai pada saat I-nya N-2, apa yang terjadi? N-1 minus N-2 akan menjadi 1. Percaya. Pada saat I sama dengan N-2, maka persamaan ini akan menjadi N-1 dikurangi I kan? I-nya adalah N-2. Maka ini akan menjadi berapa tuh? N-nya habis kan? Minus 1 plus 2. 1. Minus 1 plus 2. 1. Kayak gini. Nah, ini akan deret kan? Deret hitung. N-1, N-2, N-3, 1, dan seterusnya. Ini akan menjadi apa tuh? Deret hitung kan? N-1 kali N per 2. Kalau kalian hafal ini, udah tuh. Ini kan ini deret. Tinggal ngafalin, kalau ada rumus deret kayak gini, harusnya jadi kayak gimana. Nah, kayak gini kan gampang, udah. Setengah N kali N-1. Ini akan menjadi setengah N kuadrat, elemen dari big O, N kuadrat. Ini cara cepat. Ada di slide juga. Jangan khawatir. Sudah ya? Bisa ya? Satu contoh terakhir. Terakhir. Oh ya betul, terakhir. Yuk kerjain. Selection sort. Cobain. Sum of. Kayak tadi ya. Yuk. 5 menit. Cobain di Jamboard yang tadi, masih pakai Jamboard tadi.
hapus dulu, terus bikin lagi. Ini saya kasih contoh yang tadi. Sum of berapa? Mirip ya, mirip. Cuma paling beda di batas atas, batas bawah, tuh nanti kalian tinggal selesaikan. Bu, itu soalnya Oh, tutupan ya. Ini selection sort, algoritma sorting, selection sort. For-nya ada 2, jelas nggak ini? Nah, for i dari 1 sampai n-1, kemudian for yang di dalam dari i plus 1 sampai n, if aj kurang dari min x. Operasi dasarnya yang mana nih? Ini ya, operasi dasarnya yang if ini, operasi perbandingan. If. Dikasih tahu tuh, ini adalah operasi dasarnya. Berapa kali dia dieksekusi di loop terdalam? 1 kali. Jadi mirip kayak gini. Cuma batas atas dan batas bawahnya beda. Yuk, kerjain dulu. Terakhir ini, habis ini udah. Habis ini kuliah kita selesai. Masih pakai Jamboard yang tadi ya. Jamboard yang tadi aja. Yuk.
Mana? Yang udah mana? Sum of 1 sum of 1 ini benar di sini dari I sama dengan 1. Ini batas atasnya berapa nih? 1-1, oke. Oh, sebentar, koneksi saya bermasalah. Sip. Ini ya, di sini 1. Kemudian wait. Yang muncul di kalian Jamboardnya kan ya? Kertas, Bu. Oh, kertas. Jamboard, Bu. Yang mana, ayo? Lah wifi, Bu. Sorry, Bu. Udah lah, Bu. Sebentar. Saya unpin dulu deh, bingung kalian nanti. Harusnya yang saya pin yang wait, pusingan. Nah, harusnya presentasi saya muncul ya? Jamboard ya? Yuk, kita bahas dulu ya. Jumlah basic operationnya, operasi dasarnya adalah 1. 1 ini maksudnya di loop terdalam, di setiap iterasinya, dia cuma dieksekusi sebanyak 1 kali. Terus lihat batas atas dan batas bawah, ikuti yang ada di dalam program. Tulisannya gimana? Ini benar ya. Terus kita selesaikan ini n kurangi ini jadi oke, jadi n minus i. Nah, ini bisa kita pisah tuh. Sum of n dengan sum of i di sini. Kemudian sum of i dia akan menjadi n minus 1 kali n dibagi 2. Ini kalau gini harusnya. Nanti dosen matematika emosi kalau nggak dipakein kurung ini ya. Ya Dewa ya. Yang dikurung harusnya yang depan Dewa, yang belakangnya nggak usah dikurung sebenarnya. Iya, Bu. Nanti dosen matematika emosi melihat salah nulis kayak gini. Terus yang di sini n kita bisa anggap sebagai konstanta, kedepanin n-nya sum of 1. Lihat. Kalau udah sum of 1 bisa pakai rumus tadi kan? Rumus standar. Kalau kayak gini kita akan mendapatkan bla-bla, saya anggap benar lah ya, pokoknya n kuadrat minus n, terus di sini akan menjadi ini setengah n kuadrat minus n, di sini juga n kuadrat minus n, setengah akan menjadi setengah n kuadrat minus setengah n, tn-nya maka dia elemen dari big O n kuadrat. Big O-nya ketinggalan. Oh, ini di atas ya. Oke, sip. Nah, sebentar saya cek sama kunci jawabannya dulu. Saya punya kunci jawaban sebenarnya. Wait up. N kuadrat. Kok beda ya? Setengah n kuadrat minus setengah n. Oh, benar. Sip. Oke, sama kunci jawabannya. Benar. Ini benar ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kita lihat dulu yuk. Perhatikan yang bagian kelas efisiensi yang saya kasih warna hijau, kuning deh. Big O n kuadrat. Umumnya kalau kalian melihat ada 2 buah loop bersarang yang 2 level kayak gitu, umumnya Big O-nya atau kelas efisiensinya itu akan kuadratik. Umumnya kayak gitu. Yang tidak umum adalah
di bawah kuadratik itu ada n log n. Yang kelas efisiensinya big O n log n ini algoritma merge sort, merge tulisannya merge sort, merging ya, merge sort, sorting dengan cara merge. Kalau yang tadi yang barusan kita bahas ini adalah algoritma selection sort gitu. Tapi ini jadi patokan ya, kalau ada algoritma for-nya ada 2 kayak gitu, ya kira-kira dia adalah kelas efisiensinya adalah kuadratik. Tapi bisa juga menjadi n log n ya. Makanya kita harus buktikan lewat analisis matematika seperti ini. Itu ya. So, kuncinya itu adalah di sini. Yang saya kasih kotak warna kuning. TN-nya sama dengan, kalian harus bisa dulu membangun formula sum. Kalau kalian analisis lebih dalam, kalian pikirkan, kalian renungkan dalam-dalam, sebenarnya for atau loop itu kan ya melakukan sesuatu sebanyak berapa kali gitu kan. Itu kan sama dengan penjumlahan juga. Nah inilah. Jadi representasinya itu adalah seperti ini. Kuncinya di sini. Saya. Sip. Yang paham apa yang saya bahas barusan dari pekerjaannya Dewa? Yuk ngacung. Hah, cuma 1? Oh, ada 10, 11, 12. Ya, supaya lebih jelas. 23, 24, 25. Ya, cuma 25 yang paham. 26. Jangan terpaksa ya, nggak apa-apa kalau nggak ngerti. Nanti kalian belajar lagi. Review lagi. Yang penting pada saat dijelaskan seperti ini, kalian paham dulu. Nah, nanti biasanya kalau di akhir hari, jadi lupa tuh. Jadi lupa. Jadi lupa kan? Karena kalian belajar yang lain juga kan, kalian kuliah yang lain jadi lupa tuh. Harus direview lagi memang, harus diulang lagi. Nah, cara mengulang yang paling enak adalah ngerjain PR. Makanya saya kasih PR ya, tugas atau PR ada di LMS. Itu cara kalian untuk mereview apa yang sudah kalian pahami di kelas. Gitu. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya tutup? Saya kasih wrap up, saya kasih kesimpulan. Ada pertanyaan? Atau komentar? Nggak ada? Komentar. Susah banget sih. Nggak susah. Nggak susah. Rumusnya kan nggak. Mau tanya, Gimana? kalau kayak gitu, yang soal ini tadi TN-nya itu setengah N kuadrat doang atau setengah N kuadrat minus setengah N? Good question. Kalau gitu TN-nya yang mana, Bu? TN-nya ya mana aja sih? Kalau ditanya, sebentar gini. Dua-duanya benar sebenarnya, Aufa. Dua-duanya benar. Kita lihat dulu rumusnya. TN itu kan bisa diestimasi dengan CN ya. Ya kan? CN kita itu adalah yang ini nih. Setengah N kuadrat minus setengah ini adalah CN, jumlah operasi dasar. Jumlah operasi dasar di algoritma tersebut adalah setengah N kuadrat minus setengah N. Kalau gitu TN-nya yang mana, Bu? Benar, TN-nya yang ini. Setengah N kuadrat minus setengah N. Ini agak, sorry kalau saya tadi ngejelasinnya kayak gini ya, agak misleading. Kalau kalian pengen aman, ya udah jangan gini. Yang ini setengah N kuadrat minus setengah N. Nah, ketika diminta untuk menentukan kelas efisiensinya, nah kalau menentukan kelas efisiensi atau order of growth, kita hanya ambil
orde terbesar saja, yang pangkatnya paling gede, itu n kuadrat kan? Antara n kuadrat sama n yang paling gede itu kan n kuadrat. Maka biasanya kayak gini tuh langsung dikasih sama dengan lagi kan? Tapi gimana cara nulisnya? Diestimasi dengan, oh kalau gitu dia sama dengan setengah n kuadrat. Gini kan diestimasi, terus dia elemen dari big O n kuadrat. Gitu. Oke, good question. Saya jadi ingat untuk ngejelasin ini. Gitu ya. Nggak apa-apa, Alif. Aman. Saya udah lihat. Gitu ya. Sebenarnya presensi itu saya lihat dari kalian ngerjain PR dan atau kuis sih. Asal kalian ngerjain itu, saya anggap hadir. Gitu ya. Cuma kalau kalian bisa hadir di kelas seperti ini, itu kan akan mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas ataupun kuis gitu ya. Ada lagi komentar atau pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, saya kasih wrap up atau kesimpulan. Nah, jadi ini adalah yang judulnya serem tadi di awal. Mathematical Analysis of Non-Recursive Algorithm. Oh, cuma kayak gini, Bu? Iya, cuma kayak gini. Jadi ini adalah analisis matematik dari algoritma iteratif atau non-rekursif. Jadi inilah pertanggungjawaban kita dalam menentukan TN dan kelas efisiensi dari suatu algoritma. Jadi nggak sekedar, oh ini kayaknya kelas efisiensinya adalah kuadratik, nggak kayak gitu. Tapi kita bisa memberikan penjelasan yang bertanggung jawab, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu dalam bentuk analisis matematis seperti ini, gitu ya. Ini untuk algoritma iteratif. Jadi untuk algoritma iteratif selalu, ini biasanya mahasiswa suka lupa di ujian. Kalau algoritmanya iteratif, selalu ada simbol sum. Kalau rekursif beda lagi, nggak pakai simbol sum kayak gini caranya, beda lagi ya. Jadi ingat-ingat kalau iteratif harus ada simbol sum. Kalian harus bisa membuat konstruksi ini dulu dari loopingnya. Ini aja dulu dibikin, udah bener konstruksi sumnya. Baru dielaborasi. Gampang kan elaborasinya, tinggal lihat rumusnya gimana, kayak gitu. Nggak susah, nggak ada yang integral, turunan, nggak ada. Gampang. Gitu ya. Jadi ini yang kalian pelajari hari ini. Jadi yang disebut sebagai, sekali lagi saya sampaikan, yang disebut sebagai analisis matematis. Itu yang kayak gini. Kita bisa memberikan pertanggungjawaban atas kompleksitas waktu atau efisiensi algoritma yang diberikan. Jadi nanti kalau kalian udah di dunia kerja gitu ditanyain efisiensi algoritma ini kayak gimana? Nah, kalian bisa membuat kayak gini tuh. Saya ngejelasin kayak gini. Oh, dia adalah efisiensinya itu adalah kuadratik. Oh, efisiensi dia adalah eksponensial. Oh, efisiensi dia adalah faktorial. Akan ditanya lagi tuh maksudnya apa? Kalau untuk nilai yang besar, bla 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 gitu ya. Ini adalah kelas efisiensi. Sip. Materi saya hari ini sudah selesai. Semua latihan, banyak banget latihan yang kalian dapatkan hari ini. Silakan nanti direview ulang. Kalau saran saya adalah dicatat ulang. Gunakan tangan kalian untuk menulis di dalam buku catatan kalian. Karena dengan menuliskan ulang itu akan mengikat apa yang kalian sudah pahami. Gitu. Jadi lebih supaya nancep di memorinya itu lebih lama. Nulis pakai tangan, pakai pen tablet atau pakai tangan whatever. Pokoknya tangannya dipakai untuk mengikat apa yang sudah kalian pahami. Ya. Jadi supaya nempelnya lebih lama. So hari ini sudah selesai materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kerjakan PR-nya ya. Boleh diskusi kalau ngerjain PR. Jangan bingung sendirian. Tanya temennya, diskusi bareng. Jangan cuma kopas. Kalau kalian cuma kopas, nanti pas ujian jadi bingung.
Gitu. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi, nanti jangan lupa kerjain PR dan isi presensi seperti biasa, feedback ya. Nanti saya siapin di LMS. Kita ketemu lagi minggu depan, masih dengan bahasan yang sama. Saya akan berikan contoh yang lain lagi. Masih tentang ini. Materinya masih sama. Masih dalam satu bagian ini. Gitu ya. So, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Istirahat dulu boleh, makan siang dulu. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.